teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Untuk kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester. Sebelum kita lanjut membahas soal, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Nomor 1. Dalam silsilah keluarga terdapat beberapa unsur sejarah, sehingga kita dapat merasakan capaian kesuksesan para pendahulu. Unsur tersebut termasuk dalam A. Unsur manusia, B. Unsur waktu, C. Unsur ruang, D. Unsur sejarah. Jawaban yang benar adalah A. Unsur manusia. Nomor 2. Unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan tentang A. Capaian kesuksesan para pendahulu, B. Lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau, C. Periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia, D. Pedoman untuk hidup. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 3. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Pernyataan letak ini disebut dengan A. Letak geologis, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Statis. Jawaban yang benar adalah C. Letak geografis. Nomor 4. Keadaan rata-rata udara di suatu tempat atau wilayah yang terbatas dalam waktu dan relatif singkat disebut A. Iklim, B. Cuaca, C. Musim, D. Suhu. Jawaban yang benar adalah B. Cuaca. Nomor 5. Unsur iklim yang sangat membantu pertanian dalam fotosintesis tumbuhan adalah A. Suhu, B. Penyinaran matahari, C. Angin, D. Kelembapan. Jawaban yang benar adalah B. Penyinaran matahari. Nomor 6. Secara geologis, negara Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu A. Pegunungan Himalaya dan Pegunungan Sirkum, B. Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Himalaya, C. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, D. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Jayawijaya. Jawaban yang benar adalah C. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nomor 7. Salah satu komponen peta berupa identitas untuk mengetahui daerah dalam peta disebut A. Judul peta, B. Skala peta, C. Simbol peta, D. Legenda. Jawaban yang benar adalah A. Judul peta. Nomor 8. Proses interaksi manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga manusia dapat mempelajari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dinamakan A. Adaptasi, B. Sosialisasi, C. Negosiasi, D. Meditasi. Jawaban yang benar adalah B. Sosialisasi. Nomor 9. Manusia tidak bisa dipisahkan dari sosialisasi. Yang termasuk dalam agen sosialisasi primer adalah A. Keluarga, B. Sekolah, C. Media sosial, D. Kelompok sepermainan. Jawaban yang benar adalah A. Keluarga. Nomor 10. Interaksi antar wilayah akan terus terjadi dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Hal yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah adalah A. Minimnya lahan pertanian dalam suatu wilayah, B. Kurangnya sumber daya alam dalam suatu wilayah, C. Potensi sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda, D. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam.
Jawaban yang benar adalah C. Potensi sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda. Nomor 11. Aturan yang mengatur tentang cara manusia berperilaku dan bertingkah laku dalam kehidupan adalah A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan. Jawaban yang benar adalah D. Norma kesusilaan. Nomor 12. Untuk mendapatkan suatu barang, seseorang membutuhkan pengorbanan, baik tenaga hingga waktu untuk mendapatkannya. Barang yang diperoleh dengan cara tersebut dinamakan A. Barang ekonomis, B. Barang komplementer, C. Barang substitusi, D. kontemporer. Jawaban yang benar adalah A. Ekonomis, barang ekonomis. Nomor 13. Berikut adalah tanda-tanda pada zaman Paleozoikum, yaitu A. Munculnya hewan reptil besar, B. Terdapat tanda kehidupan manusia, C. Munculnya makhluk hidup bersel satu, D. Suhu bumi masih sangat tinggi dan belum stabil. Jawaban yang benar adalah C. Munculnya makhluk hidup bersel satu. Nomor 14. Interaksi sosial asosiatif adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Contohnya adalah A. Persaingan, B. Kontroversi, C. Alkulturasi, D. Konflik sosial. Jawaban yang benar adalah C. Akulturasi. Nomor 15. Sumber daya alam yang ada di bumi harus dilestarikan untuk kehidupan masa depan. Salah satu cara untuk melestarikan sumber daya tanah adalah A. Menggunakan sepeda untuk tujuan yang dekat, B. Membersihkan sampah di pinggir laut, C. Menggunakan pupuk organik, D. Mengatur siklus hidrologi. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan pupuk organik. Nomor 16. Interaksi sosial asosiatif adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Contohnya adalah A. Persaingan, B. Kontroversi, C. Akulturasi, D. Konflik sosial. Jawaban yang benar adalah C. Akulturasi. Nomor 17. Dampak dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan pengalihan lahan hutan menjadi ladang atau kebun dalam skala yang besar adalah A. Hasil kebun yang melimpah, B. Tanah hutan semakin subur, C. Masyarakat di sekitar hutan semakin produktif, D. Terganggunya keragaman hayati dan hewan yang dulu tinggal di hutan. Jawaban yang benar adalah D. Terganggunya keragaman hayati dan hewan yang dulu tinggal di hutan. Nomor 18. Perhatikan aktivitas manusia purba pada zaman praaksara berikut. 1. Manusia sudah tinggal menetap. 2. Mengumpulkan makanan berupa umbi dan buah. 3. Hidupnya berpindah-pindah dengan kelompoknya. 4. Mulai bercocok tanam untuk menghasilkan makanan. 5. Berburu binatang seperti rusa, kerbau, gajah, dan kijang. Dari aktivitas di atas yang menunjukkan aktivitas pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut adalah pernyataan A1 dan 2, B1 dan 4, C3 dan 4, D3 dan 5. Jawaban yang benar adalah B1 dan 4. 1 itu mereka sudah tinggal menetap. 4. Mulai bercocok tanam untuk menghasilkan makanan. Nomor 19. Kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang perlu diatasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut pernyataan yang bukan faktor penyebab kelangkaan adalah A. Kualitas sumber daya alam yang baik, B. Manusia tidak bisa mengimbangi sumber daya alam yang tersedia, C. Sumber daya alam yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan,
D. Manusia selalu merasa tidak puas sehingga ingin memiliki lebih banyak. Jawaban yang benar adalah A. Kualitas sumber daya alam yang baik. Nomor 20. Kelangkaan sumber daya sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Berikut ini hal yang bukan dampak dari kelangkaan sumber daya adalah A. Menurunnya produksi, B. Meningkatnya harga barang, C. Menurunnya pendapatan masyarakat, D. Menurunnya kebutuhan konsumen akan sumber daya. Jawaban yang benar adalah C. Menurunnya pendapatan masyarakat. Ya, untuk kali ini sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.